Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Arianto, asal kelas dari kelas A, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Saya di sini akan menjelaskan materi mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Febrianto. Untuk materi yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan menurut J.F. Bradley, manajemen keuangan bagian dari manajemen bisnis, yaitu aktivitas pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara cermat sehingga pengeluaran yang dilakukan sejalan dengan tujuan bisnis. Manajemen keuangan selalu mengarah ke satu hal, agar setiap aktivitas yang dijalankan sesuai dengan goals yang telah ditentukan melalui pengelolaan sumber daya yang baik. Yang kedua, menurut Goodman dan Dougal, dalam bukunya Corporate Financial Management, keuangan adalah keseluruhan yang menyangkut perencanaan, pengawasan, pengembangan, dan administrasi keuangan yang digunakan pada bisnis. Manajemen keuangan selalu mengarah ke satu hal, agar setiap aktivitas yang dijalankan sesuai dengan goals yang telah ditentukan melalui pengelolaan sumber daya yang baik dan efisien. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan. Tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional dalam mencapai tujuan perusahaan. Sebagai alat perencanaan, pengawasan, dan pengendalian terutama dalam hal pengadaan dan pemanfaatan dana. Memastikan keamanan dalam berinvestasi dan memanfaatkan aset yang ada. Memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham berdasarkan pada kapasitas penghasilan harga pasar saham, ekspektasi pemegang saham. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan 1. Dasar perencanaan, keputusan, dan kontrol keuangan. Perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan menggunakan beberapa metode seperti forecasting, analisis rasio keuangan, analisis laba rugi, dan lain-lain. Yang kedua, pemanfaatan aset. Perusahaan mampu mengatur aset yang mampu memberikan nilai keuntungan bagi kelangsungan usaha, baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, pengelolaan modal. Memperkirakan kebutuhan modal untuk organisasi dari masa ke masa, mengidentifikasi berapa modal yang dibutuhkan dan dari mana saja sumber modal yang didapatkan. Untuk yang keempat, pengelolaan surplus. Surplus harus dikelola secara bijak agar perusahaan bisa berkembang atau setidaknya melakukan diversifikasi, ada yang digunakan sebagai dividen, menjual surplus aset, atau berinvestasi secara produktif. Yang kelima, pengelolaan arus kas. Perusahaan dapat memantau beberapa elemen yang mempengaruhi stabilitas arus kas, misalnya utang dan piutang. Yang keenam, manajemen resiko. Memungkinkan perusahaan untuk meramal resiko usaha di masa depan, baik yang mempengaruhi langsung keuangan maupun hal-hal di luar keuangan. Manajemen keuangan terdiri dari beberapa prinsip, yaitu prinsip pertama, prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi mengelola keuangan perusahaan dilakukan tidak berubah-ubah, bahkan di saat kondisi yang tidak pasti. 2. Prinsip akuntabilitas, mampu memberikan gambaran hukum dan moral mengenai penggunaan dana atau kewenangan yang diberikan dalam mengelola keuangan. Wajib mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan. 3. Prinsip transparansi. Pihak manajemen mampu memberikan informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan kepada semua pihak. Tentu hal ini juga sangat berpengaruh. Yang keempat, prinsip kelangsungan hidup.
Prinsip kelangsungan hidup adalah pengelolaan keuangan harus mampu memberikan gambaran terhadap kesehatan keuangan perusahaan, baik saat ini dan di masa depan, agar perusahaan tetap hidup. Yang kelima, prinsip integritas. Setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan mampu bekerja secara maksimal, yang dibuktikan dengan keuangan yang akurat dan mampu dipertanggungjawabkan. Yang keenam, prinsip standar akuntansi. Pengelolaan keuangan wajib sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan neraca atau balance sheet, yang kedua laporan laba rugi income statement, yang ketiga laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau cash flow. Selanjutnya analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dari kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Tujuan analisis keuangan untuk membantu menilai posisi dan kinerja keuangan. Yang kedua, membantu pemakaian laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Analisis keuangan terdiri dari 4 kelompok, yaitu analisis rasio keuangan. Analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan, baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. Yang kedua, analisis tren. Analisis untuk mengetahui perkembangan naik dan turunnya komponen dalam laporan keuangan. Yang ketiga, analisis common size. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. Yang keempat, analisis indeks. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, analisis rasio keuangan. Berdasarkan analisis rasio keuangan, kesehatan perusahaan dapat dilihat dari tingkat rasio secara individual, perbandingan rasio dari waktu ke waktu, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain, kombinasi antara rasio perkembangan rasio dan perbandingan rasio. Selanjutnya materi yang ketiga, nilai waktu yang anuitas. Waktu yang anuitas, konsep nilai waktu uang. Uang yang diterima di masa sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang diterima di masa mendatang. Lebih awal uang Anda menghasilkan laba, lebih cepat laba tersebut menghasilkan kembali laba. Konsep dasarnya adalah jika nilai nominalnya sama, uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Lebih baik menerima 1 juta sekarang daripada menerima uang yang sama 1 tahun lagi. Lebih baik membayar uang 1 juta 1 tahun lagi daripada membayar uang yang sama tahun sekarang. Nilai yang akan datang dari anuitas. Nilai uang Rp1.000 diterima secara rutin tiap akhir tahun selama 4 tahun. Semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun ke-1 akan menjadi Rp1.331, sedangkan yang diterima pada akhir tahun kedua menjadi Rp1.210. Selanjutnya yang diterima di akhir tahun ketiga menjadi Rp1.100, sedangkan yang diterima pada akhir tahun keempat menjadi Rp1.000. Dengan demikian, pada akhir tahun keempat jumlah seluruh uang yang diterima akan menjadi Rp4.641. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.